Kasur lantai sama bantal. Saya lempar. Terus ada spring bed di tinggi tembok. Saya buka. Ternyata ada korban di situ. Pada kasus pertama, usai menghabisi istrinya, tersangka memasukkan jenazah korban ke dalam tangki septik di samping rumah. Sementara itu pada kasus kedua, awalnya pembunuhan dilakukan di depan pintu. Lalu bagaimana tersangka bisa leluasa menghabisi kedua korban di rumahnya? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Jihan Jufri. Tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Tersangka juga mengakui ternyata telah melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Saya melapor ke Polsek Serang-Baru untuk melaporkan bahwa ibu saya memang hilang, tetapi dari pihak polisi tidak ada tindak lanjutan. Gara-gara ditagih utang, seorang pria nekat menghabisi nyawa perempuan petugas penagih hutang sebuah koperasi simpan pinjam. Yang lebih mengejutkan, pembunuhan tersebut malah menguak tabir hilangnya Almaidah, istri pelaku sejak 2 tahun yang lalu. Ternyata pelaku telah menghabisi nyawa istrinya. Lantas, bagaimana dua kasus pembunuhan ini bisa terbongkar bersamaan? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. Awal Februari, warga desa Sindang Mulia Cibarusah, Kabupaten Bekasi, digegerkan oleh pembunuhan yang dilakukan SN terhadap seorang perempuan karyawan koperasi simpan pinjam. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku. Kini, lelaki 43 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, terungkap pula SN telah menghabisi nyawa AM istrinya 2 tahun yang lalu. Polisi kemudian menemukan kerangka jenazah korban dalam tangki septik. Jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Tersangka juga mengakui ternyata telah pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Almaidah ini nikah resmi. Baru-baru ini, kami mendatangi lokasi kejadian bersama Edi Rianto, anak sulung korban AM, istri tersangka. Jarak rumah tersangka SN agak jauh dari rumah para tetangganya. Sejumlah pohon dan semak belukar menghalangi pemandangan ke rumah tersangka. Tak heran jika tak ada satupun tetangga mengetahui atau mendengar tersangka menghabisi para korban. Padahal, 2 tahun lalu, SN menyembunyikan jenazah istrinya ke dalam tangki septik yang letaknya di samping rumah. Saudara, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Disinilah tersangka SN menghabisi nyawa Sri Pujayanti saat datang menagih utang. Sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu pun di rumah ini Sunardi membunuh Almaidah, istrinya, dan menguburkan jasad korban dalam tangki septik di samping rumah ini. Nah, di tangki septik ini, di kedalaman sekitar 2 meter, polisi menemukan kerangka jenazah Almaidah yang dilaporkan hilang sejak awal November 2022 lalu. Terungkapnya 2 kasus pembunuhan bermula pada 3 Februari. Saat SP, karyawan koperasi simpan pinjam mendatangi rumah tersangka SN untuk menagih cicilan bulanan sebesar Rp115.000. Diketahui, tersangka berhutang sekitar Rp2.500.000 dan harus membayar Rp4 juta termasuk bunganya. Namun saat ditagih, tersangka belum memiliki uang. Saat kejadian, korban SP mendatangi tersangka 2 kali. SN panik bercampur kesal.
lalu secara spontan menarik korban ke dalam rumah. SN kemudian menghabisi nyawa SP. Selang beberapa jam, teman-teman kerja SP menanyakan keberadaan SP pada tersangka SN, tapi tak ada hasil. Menjelang tengah malam, keluarga SP bersama warga dan pengurus RT mendatangi rumah tersangka. Maaf ya, saya bukan nggak percaya sama si Mas. Saya pengen geledah rumah si Mas di dalam, biar disaksiin di pihak bank. Saya geledahin, pas saya nemuin kasur lantai sama bantal. Saya lempar, terus ada spring bed di pinggir tembok. Saya buka, ternyata ada korban di situ. Pembunuhan yang dilakukan tersangka SN terhadap AM istrinya dan terhadap SP karyawan koperasi simpan pinjam berawal dari kekesalan tersangka pada kedua korban. Kriminolog menilai, tersangka SN tergolong mudah marah dan tidak mampu mengendalikan emosi. Biasanya, ada pemicu yang mendorong seseorang sampai gelap mata, berbuat di luar nalar. Baik, jadi sebetulnya marah, tersinggung itu kan hal yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah bagaimana cara kita merespon. Nah, cara merespon seseorang itu berbeda-beda. Ada yang ketika dia itu ditagih hutang, terus tensinya menjadi tinggi karena dia mengalami ketersinggungan atau harga dirinya direndahkan. Tetapi kalau itu melukai harga dirinya, seseorang pasti bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Jadi yang perlu kita lihat lagi adalah sebetulnya proses penagihannya seperti apa. Tetapi kalau sampai 2 kali dia melakukan kejahatan yang sama, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosi biasanya akan mudah tertekan dan berpikiran pendek. Pelakunya beranggapan semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan, atau bahkan lebih ekstrim, diselesaikan dengan pembunuhan. Apakah ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan atau tidak ada solusi sehingga dia memilih untuk menghabisi nyawa korban karena itu adalah salah satu yang untuk menghilangkan stresnya gitu ya. Bahwa semua orang itu pernah merasakan tersinggung, semua orang pernah merasa kesal, tapi tidak bereaksi dengan respon yang ekstrim. Kita sering marah tapi kita tidak membunuh. Tapi kalau seseorang sampai melakukan pembunuhan terhadap sesuatu yang hanya membuat dia kesal, yaitu berarti harus dipertanyakan apakah dia memang mempunyai gangguan kepribadian atau bisa jadi pihak satunya atau pihak korban apakah memang mempunyai konflik berkepanjangan.